Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para sahabat Rumah Hikmah. Channel Rumah Hikmah kembali hadir menemani aktivitas para pemirsa dengan ragam informasi-informasi yang bermanfaat dan penuh hikmah. Sahabat Rumah Hikmah, sebagaimana kita tahu, Pulau Jawa adalah pulau terpadat penduduknya di Nusantara. Diperkirakan 60% dari penduduk Nusantara tinggal di pulau ini. Tak terkecuali masyarakat muslim adalah mayoritas di pulau yang berjuluk Jawa Dwipa atau Pulau Lumbung Padi ini. Tersebarnya Islam ke berbagai pelosok di Pulau Jawa menyimpan sejarah panjang dan berkaitan erat dengan berdirinya Kerajaan Demak. Pada edisi kali ini, Rumah Hikmah akan mengajak pemirsa menelusuri kembali jejak-jejak kejayaan dan sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tetapi sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tetap di channel kebanggaan ini sampai akhir tayangan agar Anda mendapatkan pengetahuan yang utuh dan tidak gagal paham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerajaan Demak diperkirakan telah ada sejak sekitar 500 tahun yang lalu, sebagaimana penanda tahun yang ada di Masjid Agung Demak, Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi, yang artinya 1400 Saka atau 1478 Masehi. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Diperkirakan pusat kerajaan ini berada di Glagahwangi atau Demak Bintoro. Wilayah Demak dulunya adalah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, yang saat itu dipimpin oleh salah satu putra Raja Brawijaya V dari istri putri Campa Cina bernama Pangeran Jinbun atau Raden Fatah. Berubahnya Demak dari sebuah kadipaten menjadi kerajaan Islam tidak lepas dari peran para tokoh ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Memasuki tahun 1500-an, kerajaan Majapahit semakin nyata kehilangan superiornya sebagai penguasa di Pulau Jawa akibat dari perebutan kekuasaan antara Pangeran Giriwardana dengan Brawijaya V. Pangeran Giriwardana dari Keling berhasil merebut tahta Majapahit dari Raja Brawijaya V. Namun situasi Majapahit bertambah kacau. Perekonomian morat-marit dan banyak daerah-daerah yang memisahkan diri dari kekuasaan Majapahit. Kondisi kekacauan itu dimanfaatkan oleh para Wali Songo untuk memproklamirkan berdirinya kerajaan Islam di Jawa, sekaligus sebagai penerus kekuasaan Majapahit dari jalur Brawijaya V. Para wali kemudian sepakat menobatkan Raden Fatah sebagai raja kerajaan di Demak dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Sedangkan jabatan patih dijabat oleh Ki Wanapala dengan gelar Amangkurat. Perkembangan Islam di Jawa secara intensif terjadi pada masa kerajaan Demak. Raden Fatah mulai berkuasa pada tahun 1478 dengan pusat pemerintahan di Demak Bintoro di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Dalam menjalankan pemerintahan, Raden Fatah didampingi oleh Dewan Wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo berjasa besar dalam mengislamkan Jawa sampai ke daerah pedalaman. Sejak saat itu Demak berkembang dan menguasai jalur perdagangan di Indonesia. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa dengan pengaruh hingga ke luar Jawa seperti Palembang, Jambi, Banjar, bahkan sampai ke Maluku. Penguasa kerajaan Demak setelah Raden Fatah wafat adalah Adipati Yunus atau Pati Yunus. Pada tahun 1507, sebelum menduduki tahta, Adipati Yunus membawa ekspedisi ke utara untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun penyerangan tersebut berakhir dengan kegagalan dikarenakan jauhnya jarak dan kalah dalam persenjataan. Sekembali dari Malaka, Pati Yunus mendapat sebutan Pangeran Sabrang Lor atau Sang Penyeberang Lautan. Saat Pati Yunus berkuasa, ia tidak lagi menyerang Malaka,
tetapi memperkuat pertahanan laut agar Portugis tidak masuk ke Jawa. Sikap permusuhan Demak terhadap Portugis ternyata merugikan Portugis dan pelabuhan Malaka. Sebab Demak tidak lagi mengirimkan barang dagangannya ke Malaka. Pedagang-pedagang dari negara lain pun enggan datang ke pelabuhan tersebut. Periode kekuasaan Adipati Yunus ini cukup pendek, yaitu dari tahun 1518 sampai 1521. Karena beliau tidak mempunyai anak untuk meneruskan tahta, penguasa penggantinya adalah adiknya, yaitu Trenggono. Sultan Trenggono meneruskan upaya pendahulunya untuk mengislamkan seluruh wilayah Jawa. Dalam sejarah Demak, Sultan Trenggono adalah raja terbesar. Sultan Trenggono dinilai cakap dalam hal sistem birokrasi pemerintahan, strategi militer, dan memiliki visi jauh ke depan. Sultan Trenggono naik tahta, ia melakukan usaha besar membentuk pengaruh Portugis yang berupaya masuk ke Jawa Barat. Pada tahun 1522, Gubernur Portugis di Malaka mengirimkan utusannya untuk menemui Raja Samiam di Sunda Kelapa. Utusan itu diterima baik, bahkan Portugis diberi izin mendirikan kantor dagangnya di Sunda Kelapa. Sultan Trenggono segera mengutus Fathahilah beserta pasukannya untuk menduduki Jawa Barat dengan tujuan agar Portugis tidak dapat menguasai wilayah Sunda Kelapa. Fathahilah yang berasal dari Pasai adalah seorang ulama sekaligus panglima militer yang cakap. Dengan semangat juang tinggi, Banten dapat ditaklukkan dan berhasil dikuasai pada tahun 1527. Sunda Kelapa juga berhasil dikuasai sebelum datangnya Portugis. Dan saat tentara Portugis yang baru tiba dari Malaka berencana memberi bantuan kepada Raja Sunda, juga berhasil ia kalahkan. Atas kemenangan itu, Sunda Kelapa kemudian dinamai dengan Jayakarta. Wilayah Cirebon dapat dikuasai pada tahun 1528, sehingga seluruh pantai utara Jawa, mulai dari Banten sampai dengan Gresik, tunduk pada pemerintahan Demak. Atas jasa besarnya, Fathahilah diangkat menjadi raja di Cirebon. Pasukan Demak terus bergerak ke pedalaman dan berhasil menundukkan Pajang, Mataram, dan Madura. Untuk memperkuat kedudukannya, Sultan Trenggono melakukan strategi perkawinan politik. Putri Sultan Trenggono dinikahkan dengan Bupati Madura yang bernama Pangeran Langgar. Mas Karebet atau Jaka Tingkir, putra Bupati Pengging, menjadi menantu Sultan Trenggono dan diangkat menjadi bupati di Pajang. Jaka Tingkir setelah berkuasa di Pajang bergelar dengan Raden Hadiwijaya. Pada saat yang sama, di Jawa Timur sedang berkembang sebuah kota pelabuhan dan pusat perdagangan, yaitu Pasuruan. Kota itu mengadakan hubungan dagang dengan Bali, pulau-pulau Indonesia bagian tengah dan timur, serta bekerja sama dengan Portugis. Keberadaan Pasuruan yang hendak menyaingi supremasi Demak, akhirnya Sultan Trenggono memimpin sendiri pasukannya untuk menaklukkan Pasuruan. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Sultan Trenggono gugur pada tahun 1546. Setelah gugurnya beliau, pasukan Demak ditarik kembali mundur ke Demak. Wafatnya Sultan Trenggono menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Demak. Negara-negara bagian banyak yang melepaskan diri dan tidak lagi mengakui kekuasaan pemerintahan pusat di Demak. Para ahli waris di Demak saling berebut tahta sehingga timbul perang saudara yang hebat. Bupati Cipang yang bernama Aryo Penangsang memberontak pada pemerintahan Demak sebab merasa lebih berhak mewarisi tahta Sultan Trenggono. Alasannya, ayah Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Setulepen adalah kakak Sultan Trenggono yang berhasil disingkirkan oleh Pangeran Prawoto, anak dari Sultan Trenggono sendiri. Aryo Penangsang dengan dukungan pasukan Cipang berhasil mengalahkan Pangeran Prawoto. Bahkan suami Ratu Kaliamat yang juga masih adik Pangeran Prawoto yang bernama Pangeran Hadiri juga berhasil ia singkirkan. Situasi politik semakin kacau sehingga para bangsawan Demak menyingkir ke Jepara di bawah pimpinan Ratu Kalinyamat atau cucu Raden Fatah. Mereka bersumpah akan menuntut balas kepada Aryo Penangsang. Sejak dikuasai oleh Aryo Penangsang, pusat kerajaan Demak dipindah ke Cipang. Ratu Kaliamat bekerjasama dengan Bupati Pajang, Hadiwijaya, akhirnya berhasil menyingkirkan Aryo Penangsang dan mengambil alih tahta kekuasaan. Setelah Aryo Penangsang terkalahkan, pusat pemerintahan kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang
dan pada tahun 1568. Sejak itu kerajaan Demak tidak ada dan berdirilah kerajaan Pajang dengan Hadiwijaya sebagai raja pertamanya. Sepindah ke Pajang, pengaruh maritim kerajaan Demak merosot drastis. Pelabuhan-pelabuhan penting banyak dikuasai oleh penjajah Eropa dan banyak kadipaten-kadipaten yang melepaskan diri. Kekuasaan Pajang pun tak berlangsung lama. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, terjadi kekacauan juga di Pajang. Sutawijaya yang pernah membantu Hadiwijaya mengalahkan Aryo Penangsang berhasil mengambil alih kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke kota gede Mataram pada tahun 1582.